Shalom, jumpa lagi di Kelas Sukacita. Bapak Ibu pendengar Kelas Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang terambil dari kitab Perjanjian Lama Yehezkel 36 ayat 16 sampai dengan ayat 18 menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dan yang telah memberkati di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, di saat ini kami memberi hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus dan baharuilah kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang diwartakan lewat channel Kelas Sukacita menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yehezkel 36 ayat 16 sampai dengan ayat 18 dengan perikop pembacaan pembaharuan Israel. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kaum Israel yang tinggal di tanah mereka telah menajiskan tanah itu dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Tingkah laku mereka sama seperti kenajisan haid di hadapanku. Aku menumpahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka tumpahkan di tanah itu dan karena mereka menajiskannya dengan berhala-berhala mereka. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita, dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, merenungkan dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar Kelas Sukacita yang diberkati Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di tanah ini dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh mengakui bahwa Tuhan telah memberkati kita di tanah ini, namun seringkali kita lalai hidup seturut dengan kasih dan kehendak-Nya. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan yang kita baca secara khusus Yehezkel pasal 36 ayat 16 sampai ayat 18 sangat tegas bagi kita dengan tema Allah bertindak karena namanya. Allah bertindak karena namanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Allah adalah Allah yang kudus. Maka kita juga hidup harus kudus, berkenan di hadapannya. Kita hidup di tanah yang kita tempati ini bukan milik kepunyaan kita, tetapi tanah yang kita tempati ini adalah pemberian Tuhan kepada kita. Maka kita menyadari itu bahwa kita harus hidup di tanah ini dengan takut akan Tuhan dan menghargai segala pemberian Tuhan kepada kita. Kalau kita perhatikan dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, Allah jujur tentang dosa Israel. Allah sendiri berbicara kepada Yehezkel. Berfirmanlah Allah kepada Yehezkel. Allah berbicara secara jujur kepada Yehezkel tentang dosa Israel. Allah katakan bahwa Israel mereka tidak layak mendapat pemulihan. Mereka telah menajiskan tanah perjanjian dengan penyembahan berhala. Tanah yang ditempati oleh bangsa Israel itu adalah pemberian Allah kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel telah menajiskan tanah itu. Mereka telah salah mempergunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga Tuhan katakan bahwa mereka telah menajiskan tanah perjanjian dengan penyembahan berhala. Itu berarti bahwa mereka menyembah berhala dan tidak menyembah Tuhan. Tuhan katakan bahwa kekejaman dan ketidaksetiaan. Di sini ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan Allah, sehingga hukuman pembuangan adalah respon yang adil dari Allah yang kudus terhadap bangsa yang tidak setia. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita juga hidup tidak taat dan setia kepada Tuhan, pasti kita juga menikmati apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sebab firman Tuhan hari ini relevan dengan kehidupan kita. Israel dihukum karena dosa, tetapi juga di pembuangan pun
nama Tuhan ternoda. Keberadaan Israel yang merana di pengasingan seperti mereka mencoreng nama Tuhan. Namun Allah tidak memulihkan Israel karena mereka baik atau layak. Allah bertindak karena namanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingat Allah itu kudus. Sehingga Allah berkenan kepada orang-orang yang hidup kudus taat kepadanya. Allah bertindak demi namanya sendiri, demi kekudusan dan kemuliaannya. Bagian firman Tuhan ini menegaskan anugerah Allah bukan berdasarkan kelayakan manusia, melainkan berdasarkan karakter Allah sendiri yang setia dan kudus. Allah itu setia dan kudus, sehingga orang yang menghadapnya harus hidup layak, hidup berkenan, hidup kudus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau Tuhan telah mempercayakan kita hidup di tanah ini sama seperti bangsa Israel, jangan kita menajiskan tanah tempat kediaman yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tanah ini sudah diberikan kepada kita, mari kita kelola dengan baik, sebab di dalam tanah ini ada sumber daya alam yang Tuhan anugerahkan. Sederhana, ketika kita menanam sesuatu di tanah, tentu akan menghasilkan hasil, buah, atau menghasilkan berkat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita untuk belajar hidup kudus taat. Saya percaya bahwa lewat pencurahan Roh Kudus telah memberi bagi kita penghiburan, tetapi Roh Kudus telah memberi bagi kita penolong, Roh Kudus telah memberi bagi kita kekuatan dan kemampuan untuk menata, mengelola apa yang telah Tuhan berikan. Sebab di ayat 18 sangat tegas, aku menumpahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka tumpahkan di tanah itu, dan karena mereka menajiskannya dengan berhala-berhala mereka. Jadi kalau Bapak Ibu kita tinggal di tanah ini, kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara kita, kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, maka kita hidup di tanah ini, kita juga harus hidup kudus, hidup layak di hadapannya, supaya kita diberkati. Sebab berkatnya kepada Abraham turun sampai kepada kehidupan kita. Oleh sebab itu, dari firman Tuhan mari kita belajar untuk membangun kesadaran kita akan Tuhan. Keselamatan Bapak Ibu dan saya peroleh hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu marilah kita bergantung pada keyakinan kita kepada Tuhan Allah. Sebab bergantung pada kelayakan kita tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya kita hanya bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dan jangan kita berubah. Kalau kita memiliki iman di dalam Kristus, maka berpeganglah teguh kepada iman kita. Sebab perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Allah yang telah menyelamatkan kita. Dia Allah yang telah memulihkan keadaan kita. Kalau hari ini keadaan kita ada dalam keadaan yang sulit, saya percaya firman-Nya mengubah keadaan itu menjadi berkat. Berpegang teguhlah kepada kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu berlalu daripada kami, tetapi tuntun setiap kami dengan kuasa Roh Kudus. Baharuilah pikiran kami sehingga kami hidup dan menghasilkan buah yang lebat melalui sikap, tindakan, tutur kata, perbuatan kami yang berkenan kepadamu. Biarlah kami hidup untuk mempermuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang menghendaki bahwa hidup kami juga harus kudus, hidup kami juga harus berkenan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kafah Sukacita di hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.